Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ikrimah SPD, Guru Bahasa Indonesia SMK Negeri 1 Sungai Duri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas PGRI Palembang yang akan melakukan video pembelajaran hari ini tanggal 12 Juni 2023 dengan materi teks ceramah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak? Baik. Sudah sehat semua ya? Kalau sudah sehat, sudah siap, berarti siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini ya. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Oke, nanti pasang dulu ya. Anggi, ada. Sinta, hadir Bu. Hadir. Ulan, hadir. Azahra, ada. Duta, ada. David, ada. Jadi siapa yang namanya belum dipanggil kira-kira? Oke, asik banget ya semuanya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, tolong dicek dulu di dalam meja itu kalau ada sampah dibuang dulu sampah-sampahnya. Sudah, jadi sampah-sampahnya buang dong, mana buangnya di isinya. Oke, sudah ya. Jadi kalian masih ingat nggak materi minggu lalu itu masalah apa? Tentang apa kita? Mengidentifikasi mengidentifikasi teks ceramah ya, itu. Masa ingat kemarin apa itu ceramah? Sebuah pidato ya sudah. Yang ketiga itu menyampaikan sebuah nasihat kepada pendengar. Ya, bagus sekali kita. Apalagi coba selain dari Sinopan, pengertian ceramah. Tadi kan menurut pendapat Sinopan kan. Nah, coba kalau menurut pendapat lain juga. Oke, jadi silakan. Ceramah itu penyampaian informasi kepada para pendengar apa saja yang disesuaikan dalam pembahasan. Intinya menyampaikan informasi seperti itu ya. Oke ya. Itu materi kita. Kemarin ada lagi apalagi yang perlu disimpulkan dalam ceramah. Kalau kemarin ada berapa? Ada 3 ya. Coba apa yang ingat? Siapa yang ingat? Ada 3 apa itu? Yang pertama gagah. Yang kedua yang ketiga Oke, jadi masih ingat ya materi minggu lalu itu. Nah, untuk materi minggu ini atau yang hari ini kita akan laksanakan itu adalah menyusun teks ceramah. Jadi masa ada kaitannya kan? Nah, itu kalau minggu kemarin kita cuma sekedar mengidentifikasi. Nah, untuk minggu ini kita belajar untuk menyusun terus apa saja bagian-bagian dari ceramah itu, atau pembukaan, ya kan, terdiri dari pembukaan, apa lagi? Isi, kemudian penutup itu ya. Oke, sekarang kita perhatikan di papan tulis ya. Sekarang tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, tolong dibacakan dulu Fenty. Tujuan kita ada 3 ya. Yang pertama, 1. Mengidentifikasi informasi ceramah. Ya. 2. Menentukan informasi dalam ceramah. 3. Menyimpulkan informasi teks ceramah. Oke, itu menyimpulkan. Soalnya tadi ada 1 lagi, tapi lupa yang terakhir itu adalah nanti mempresentasikan hasil dari susunan ceramah kalian. Ya, itu ya. Kemudian adapun di sini manfaatnya, nak. Manfaat mendengarkan ceramah, 1,
kemarin kan sudah sekedar mengidentifikasi dari ciri-ciri, pengertian. Nah, ini kita belajar untuk membuat atau menyusun ceramah yang sudah Ibu buat nanti. Nanti ada di RKPD ya. Oke, kita simak dulu video yang satu ini. Perhatikan. Jadi sebelum Ibu kamu mendengarkan ceramah ini, tolong kamu perhatikan kira-kira isinya itu apa saja, kemudian hal yang perlu disimpulkan nanti apa saja, nanti bertanya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah kalian dengar salah satu contoh dari ceramah. Ya, sebenarnya ceramah itu banyak jenisnya ya. Ada ceramah bersifat persuasi. Persuasi itu berarti dia banyak mengajak. Ya, kalau ini tadi ceramah apa namanya? Ceramah apa kira-kira? Ini motivasi ya. Jadi ceramah motivasi. Jadi kita di dunia ini intinya memiliki tujuan hidup. Jadi masing-masing kita punya tujuan hidupnya. Ada yang mungkin tujuan hidupnya pengennya ke sini, enggak? Ada yang pengen tujuan hidupnya ke arah sana. Karena setiap manusia ya itu memiliki tujuan hidup masing-masing. Nah, dari video yang sudah kalian saksikan tadi, yang kalian lihat tadi, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Jadi sekarang Ibu cuma nanya isinya saja ya. Nanti ketika kalian mengerjakan tugas RKPD, baru nanti lengkap. Jadi sekarang Ibu tanya dulu, dari video yang sudah kalian tonton tadi tentang ceramah motivasi ini, kira-kira isinya itu tentang apa? Tujuan hidup, Bu. Angkat tangan dulu. Oke, siapa yang mau jawab? Ayo. Oke, silakan. Apa? Jadi Intinya kita melangkah itu jangan salah jalan dan kita memiliki tujuan hidup yang di dunia, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya akan balik kepada Tuhan yang kuasa. Oke, bagus sekali jawabannya ya. Mungkin ada lagi yang lain mau menambahkan, mungkin dibuat lebih spesifik lagi, jawabannya lebih baik lagi, silakan. Oke, nggak apa-apa, namanya kita belajar kan. Kalau salah itu biasa. Ayo. Kayak satu lagi. Ayo Gi, silakan Gi. Coba kira-kira apa Gi tadi Gi? Jawabannya Gi. Intinya tadi apa Gi? Menyimpulkan isi ceramah tadi apa Gi kira-kira? Ya, setiap manusia itu memiliki tujuan masing-masing dan jangan sampai kita tuh salah ke jalan yang salah. Oke, intinya seperti itu ya tujuan hidup. Jadi namanya kita manusia memiliki tujuan hidup masing-masing. Seperti itu, oke ya. Jadi ini
Ada yang ditanya nggak sampai di sini kira-kira? Paham semuanya? Jelas? Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada. Kalau sudah jelas, paham, nanti kita akan mengerjakan KPD ya. Ini ada silakan dulu ini dulu nak. Apa bentuk kelompok dulu ya? Tolong di mejanya disusun. Kita bentuk kelompok dulu. Kelompoknya yang apa aja untuk ini berapa tadi? Maka tambah ya. Oke, kelompoknya. Oke, jadi setelah mengumpulkan, berarti kita dapat 3 kelompok ya ini ya. Oke, 3 kelompok. Kelompok pertama itu Anggi, Sukma, Sinta, Pulan sama Afifah. Kelompok 2 Nova, Tenti, Jati sama Juta. Kemudian kelompok yang ketiga Ayu, David, Anggi sama Uti. Oke, ini ada KPD-nya. Ini tolong dikerjakan sesuai dengan perintah yang sudah dibuat. Ini namanya kerja kelompok, berarti dikerjakan secara sama-sama. Dikerjakannya ini ya. Lihat perintahnya di situ apa? Lihat perintahnya. Buat sepanjang-panjangnya kalian mau dipresentasikan. Oke? Ada pena enggak? Masa sekolah nggak ada pena? Ya. Oke, silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit ya. Oke, itu sudah dibagikan KPD-nya. Lihat perintahnya. Perintahnya disuruh apa di situ? Nah, di situ ada contoh teks ceramah ya. Di dalam LKPD itu ada salah satu contoh teks ceramah. Kemudian perintahnya itu disuruh apa itu? Cermati, kemudian kalian menyusun kembali. Menyusun kembali mana bagian pendahuluan, kemudian inti dan penutup. Ya. Ya, paham nggak kira-kira? Paham. Tolong ceramahnya ya, teks ceramahnya ini dibaca dulu. Nah, ceritanya kan? Nah, ceramah ini lalu simpulkan gagasan ya. Kompromikan, jangan yang mengerjakan cuma satu. Yo, diajak ngobrol, mau ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, ditanyakan. Jadi bagian jadi dari ceramah ini. Iyo, baik kan? Ya, apa nih? Oke, silakan dikerjakan. Dikompromikan ya, jangan dikerjakan salah satu. Si paling kalah. Jangan seperti mereka. Nomor 1 belum? Belum. Nomor 2 selesai ya? Sudah jago pasti. Nomor 3? Belum.
Kelompok satu, kelompok dua, tadi kan kelompok dua tadi kan menyelesaikannya. Oke, silakan siapa yang kelompok dua mewakilinya? Jati. Oh, Jati, silakan Jati. Nanti kelompok lain siap-siap kalau ingin mengomentari. Iya. Ya. Komentari bisa kurang apa lagi? Kurang panjang atau kurang apa? Silakan. Silakan. Nah. Oke, sana ya. Pembukaan memiliki isi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wali kelas yang saya hormati, teman-temanku yang saya cintai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian lanjut ke struktur kedua, isi ceramah yang berisi budaya asing mudah sekali masuk ke negara kita melalui media, majalah, dan globalisasi seperti melalui media seni lukis, seni patung, dan sebagainya. Lanjut ke struktur yang ketiga, penutup. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang simpulan yang dapat diambil dari ceramah ini, seiring masuknya budaya luar negeri ke negara kita harus tetap melestarikan budaya daerah dengan tujuan agar tidak punah, tidak kalah saing dan selalu jaya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya menampun. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dari perwakilan kelompok dua yaitu ada Jati. Oke, untuk kelompok lain kalau ingin ada yang dikomentari dari penampilannya si Jati tadi, silakan. Kalau misalnya penyampaian si Jati tadi kurang, menurut kalian, oh ini kurang ini kayak ini bu, kurang kayak ini, ya silakan dikomentari, apa? Di sini kita kan sesi diskusi, pendapat dan sebagainya itu yang bersifat untuk mendukung apa-apa. Ya silakan kelompok satu mau menambahkan lagi, mau berkomentar tidak? Tidak. Kelompok ini mau berkomentar tidak? Tidak mau berkomentar. Berarti kelompok mana yang mau berkomentar lagi? Kelompok satu, silakan. Belum kelompok satu. Oke, silakan kelompok tiga dulu. Silakan. Ayu akan mempresentasikan hasil dari KPD. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi ya hasil pemaparannya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Sudah semua ya tampil ini? Sudah. Oke, jadi kesimpulannya itu dari tes LKPD yang sudah kita bagikan tadi, maka kita bisa menentukan yang mana bagian dari pembukaan, yang mana bagian dari isi, yang mana bagian dari penyusun ya. Sudah paham ya? Sebenarnya tadi kalau bagian dari pembukaan tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya pembuka itu diawali dengan Assalamualaikum, atau kalau pagi selamat pagi, kalau siang selamat siang, kalau sore selamat sore, kalau malam pun selamat malam, dan bagian-bagian yang selanjutnya ya. Kemudian isi, nah itu menyimpulkan ya, itu cuma menyimpulkan, itu tidak memaparkan secara luas. Bagian isinya di situ apa intinya? Melanjutkan perjuangan para leluhur kita dengan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Itu jadi intinya isinya itu seperti itu. Tapi kalau kalian tadi buatnya lebih luas itu sudah bagus juga. Pokoknya tadi sudah kalian tampilkan itu sudah bagus. Meskipun ada beberapa poin yang akan masih diperbaiki lagi. Kemudian kesimpulan atau penutupnya apa? Kita satukan kekuatan untuk melindungi orang-orang yang kita sayangi dari bahaya. Kemudian yang bagian kedua,
kita patuhi dan laksanakan. Apa itu di tasnya? Arahan pemerintah untuk selalu menjaga kebersihan. Itu ya, intinya seperti itu. Untuk kegiatan hari ini preferensinya bagaimana kira-kira? Oh ya, nanti Ibu ada satu lagi tugas untuk wilayah ya. Kalian bawa handphone nggak? Handphone itu masih tentang materi kita berkaitan dengan materi ceramah ini. Silakan bawa handphone kan? Silakan dikeluarkan. Apa kalau kita bawa handphone ini belajar tapi jangan disalahgunakan. Oke, tadi pagi sudah Ibu kirimkan linknya, aplikasinya? Sudah. Kirim ke yang enggak. Mengerjakan dalam labirin. Jadi kegiatan berbasis workflow ya. Nah dari di sini kalau kalian nanti Ibu bilang mulai, ya. Kalau Ibu bilang mulai, silakan dimulai. Nanti di dalam labirin itu ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan, kemudian nanti kalian mencari jalan untuk menjawab kebenaran dari jawaban tersebut. Oke, paham? Oke. Kalau sudah paham, silakan Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Nah, ya diam masing-masing. Nah, di sini ada pertanyaan tujuan ceramah. Nah, tujuan ceramah di sini ya ada 2. Silakan ini kalian ya, aktivitas kalian mencari jawaban yang benar. Ayo kemana? Jangan sampai virus ini nabrak kalian. Nah, kalau nabrak seperti itu bisa menghambat. Oke. Itu pertanyaan pertama ya. Ayo. Sudah lihat selesai? Kerjakannya belum? Awas itu kalau nunggu apa? Nabrak si kuman tadi, ya nggak nyampe jawabannya. Walaupun kita menuju jawaban yang benar, itu penghambat. Gimana caranya? Ibu yakin apalagi laki-laki ini kan hobi games ya. Kumannya itu nggak mati. Kamu yang mati kalau dia nabrak kuman itu. Nah, di pasar tak ada terus. Nanti hasil dari kalian Ibu minta screenshot kan ya? Siap. Nah, nanti itu buat masukkan. Kalau sudah selesai, makanya tolong di screenshotkan ya. Oke, terus ini. Nah, ini contohnya Ibu cuma jawab 1. Nah, nanti kalau sudah seperti ini selesai, di screenshotkan hasilnya. Lagi over. Sudah ada nih. Yang over. Screenshotkan ya kalau selesai. Jadi jawaban itu nanti dikirimkan ke Ibu. Jadi hasil itu hasil penilaian. Sudah, belum?
siapa lagi? Ayo Gi, silakan maju ke depan Gi. Oke, silakan. Kira-kira ayo yang bisa menyimpulkan dulu, ayo Andi silakan. Dari materi yang sudah saya sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa dengan belajar teks ceramah, siswa dapat mengidentifikasi teks ceramah dan dapat menemukan informasi akwal, gagasan, pandangan dan pesan yang terdapat di dalam teks ceramah, serta dapat menyimpulkannya dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Intinya seperti itu ya, bahwa kita simpulkan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini tentang teks ceramah, selain mendapatkan informasi dengan adanya ceramah tadi, apa tadi Ki? Dapat meneladani ya, jadi informasi tadi dapat bermanfaat. Kita lakoni dalam kegiatan sehari-hari. Sudah paham ya? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, cukup pembelajaran kita hari ini ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, tugasnya sudah selesai. Oke, ini siap-siap untuk pembelajaran minggu depan. Ya, kalau pembelajaran hari tentang ceramah, berarti materi selanjutnya apa? Tentang cerpen. Jadi siap-siap materi minggu depan itu tentang cerpen. Kalian siapkan ya. Oke, kalau selesai, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian pimpin dulu doanya. Oh, ya siap. Oke. Ya. Ya, mejanya dikembalikan dulu. Kalau sudah siap, mari kita berdoa naklah. Oke, sudah. Siapkan, rapikan dulu, pakaiannya dirapikan, kursinya dirapikan, mejanya dirapikan. Kalau sudah semuanya siap, baru kita berdoa. Ya. Oke, jadi atau siapa yang memimpin doa silakan. Ayo depan. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa atas pelajaran dan pelajaran hari ini, beserta kawan bicara masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam menteri guru. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan pulang ke rumah langsung ya, jangan kemana-mana. Silakan